Sutradara, ada Mas Hanung Bramantyo dan juga Mas Fei Hero. Silakan. Selanjutnya juga kita akan undang jajaran pemain yang juga sudah hadir hari ini. Ada Jerome Kurnia. Selanjutnya ada Nadia Arina. Ada Cicio Manasero. Dan juga Ibu Yanti Surahman. Yes, boleh di sebelah sini. Dan Ibu Yanti Surahman boleh di sebelah Mas Fei. Kita ke pemain sekarang yang juga ada di sini nih, boleh dijelasin kalian karakternya di sini sebagai siapa dan seperti apa, nanti boleh ceritakan juga proses syutingnya kemarin gimana dan apa yang buat kalian para pemain tertarik ada di project ini. Jerome dulu, silakan Jerome. Halo semuanya, teman-teman media, terima kasih sudah datang. Aku Jerome di film Rahasia Rasa. Aku berperan sebagai Reza atau Rosso. Siapakah Reza atau Rosso ini? Reza adalah sebuah chef termuka di Jakarta dan gimana ya supaya nggak spoiler, dan dia memang intinya di perjalanan dia ini dia mencari arti hidupnya lebih dalam lagi. Caranya dengan menelusuri balik ke akarnya, dimana di situ dia bertemu dengan cukup di situ. Kalau kebanyakan nanti jadi spoiler. Jadi seperti itu Jerome. Tapi prosesnya untuk Jerome sebelum kena dia gimana menjadi chef di sini? Ini peran yang baru untuk seorang Jerome kan? Gimana tuh mendalami karakternya, pendekatannya? Seru banget karena kita juga dikasih waktu yang sangat cukup, fasilitas yang sangat baik. Bahkan aku sempat di pairing sama salah satu koki untuk diajarin cara memotong yang benar, cara melakukan flambe dan sebagainya, teknik-teknik itu. Jadi aku rasa kita mendapatkan waktu dan fasilitas yang sangat baik untuk belajar gimana sih sebenarnya. Karena ini bener kata lu baru banget. Iya. Sebuah film yang bertema ada masaknya gitu, tapi aku menjadi belajar sesuatu yang baru dan aku sangat senang sekali. Itu dia Jerome, beri tepuk tangan dong untuk Jerome. Penasaran untuk ngambil Jerome di sini tapi belum boleh spill terlalu banyak ya. Terima kasih Jerome. Kita ke Nadia Arina. Nadia, kalau Nadia sendiri gimana proses ini dan apa yang membuat seorang Nadia tertarik ya dari proyek Rahasia Rasa ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah hadir dan sudah meluangkan waktu untuk datang ke press kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Arina. Saya di sini di Rahasia Rasa berperan sebagai Tika atau Mustika. Sorry tadi. Gimana nih kamu mau tertarik ada di sini? Kenapa alasan terbesar yang mau bergabung di sini? Oke. Satu yang pasti Rahasia Rasa sendiri menawarkan warna baru menurut saya untuk industri perfilman Indonesia. Yang kedua, saya suka sekali dengan storyline-nya dan konsepnya. Yang ketiga, ini pertama kali saya kerja sama dengan Mas Hanung, Mas Arsa, juga Mas Fei, sama Jerome juga sama Cio. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah pengalaman baru yang menarik sih. Itu sih kenapa saya. Nadia, tepuk tangan dong untuk Nadia. Terima kasih. Kalau Cicio sendiri gimana Cicio? Silakan Cicio. Yang karakter Cicio di sini seperti apa sih? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya Cicio, di film ini nama karakternya Alex. Ya. Jadi Alex itu sama kayak Jerome, dia chef, professional chef. Partnernya Reza bisa dibilang teman juga, tapi ya memang secara skill mungkin sedikit di bawahnya. Oke. Tanpa spoiler atau apa bisa dibilang Alex ini antagonisnya di sini. Oke. Tapi cukup di segitu aja ya. Itu aja. Terus kalau untuk Cicio sendiri kedalamin apa, sebelumnya juga emang suka masak sebelumnya atau gimana gitu, atau baru juga untuk seorang Cicio? Justru benar-benar amatir banget. Aku tuh gak pernah masak sama sekali kalau di rumah, jadi benar-benar dari belajar motong apa segala macam. Apalagi ini kan jadi professional chef, cara motongnya juga beda ya. Iya. Kita untungnya dikasih waktu workshop yang cukup panjang, sama kayak Jerome juga. Bahkan apa sih namanya, cutting boardnya itu sama pisaunya sama Mas Greg, coach kita, sama chefnya dibawa pulang. Jadi aku di rumah juga belajar motong-motong. Jerome juga ya. Kalau misalnya nggak ada workshop sih, I'm completely an amateur, so masak ya bisa sekali. Jadi pemain juga dibuat nyaman dengan segala macam persiapannya untuk di karakter masing-masing ya. Itu yang sangat harusnya. Terima kasih Cicio, tepuk tangan untuk Cicio. Kita ke Ibu Yanti Surahman. Ibu Yanti, kalau tadi kita lihat di teaser atau trailernya nih,
juga menimbulkan pertanyaan dan misteri nih Bu Yanti Surahman. Boleh jelasin kalau Bu Yanti sendiri di sini perannya seperti apa yang udah boleh di-spill ya di sini. Silakan. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih dengan Hanung, Arsa yang sudah percaya dengan saya. Yang paling saya senang, saya jadi paling muda karena Hanung tadi udah ngaku dia paling tua. Jadi saya ngerasa aduh langsung dulu. Film ini buat saya sangat mendasar karena rumah tangga berantakan karena istri nggak pintar masak, jadi suami cari makan di luar. Jadi banyak hal menurut saya ini sangat mendasar. Mudah-mudahan dengan masak-memasak akan menular semua jadi baik. Amin. Terima kasih Bu Yanti Surahman, terima kasih. Mas Arsa, ini menarik setelah mendengar penjelasan dari jajaran pemain. Ini gak cuma tentang masak-masak aja ya. Tadi Jerome bilang di sini karakternya tentang pencarian dirinya dia gitu. Terus sebenarnya apa sih Mas yang dibalut dari rahasia-rasa ini Mas yang ingin disampaikan ke penonton Indonesia? Silakan Mas Arsa. Jadi emang ini bukan tentang masak-masak aja. Jadi saya bilang tadi semuanya ada di film ini. Hampir semuanya ada. Cuma hantunya emang nggak ada sih. Yang lagi ramai itu semuanya ada. Selain hantu ada. Jadi ini ada misterinya ada. Jadi dia kan mencari sebuah kayak manuskrip lama gitulah. Jadi sebenarnya ada politiknya juga. Dan ini kan tayangnya nanti di 2024. Itu kan memang momennya momen pemilu ya. Jadi emang suasana masak ya benar. Suasananya lagi itulah. Lagi banyak memasak ya. Lagi banyak. Jadi pas rilis pun goreng. Jadinya otomatis nanti goreng-menggorengnya, buzzernya apa, mudah-mudahan ya semuanya sesuai sama yang kami harapkan. Oke, tepuk tangan dong. Jadi tayang di 2024, mudah-mudahan momennya pas karena di 2024 lagi proses masak-masak dan goreng-menggoreng juga ya. Jadi tepat di sini. Hadir juga para penulis di sini. Kita pengen tanya juga sedikit di sini gimana tantangannya. Sini, Jerome, Pak. Nah, Sadi. Gimana tantangan penulis dengan harapan dari produser dan juga sutradara di sini untuk menampilkan sebuah balutan yang sangat banyak tadi seperti Mas Arsa sampaikan. Silakan Mas Adi. Maaf Mas, berdiri Mas. Boleh berdiri dong sambil lihat ke media. Nah, biar media tahu juga. Jadi proses developmentnya di sini challenging banget ya. Jadi waktu itu Mas Hanung sama Faye itu datang ya, bawa sekepok. Kita bikin cerita ini, ada sekepok. Resep Mas. Mau bikin cerita dari resep nih. Challenging sekali dan akhirnya ada Mas Hadi juga, Mas Hanung, Mas Faye. Lahirlah cerita yang saya pikir akan menjadi inspirasi banyak orang ya. Lengkap ini full package, ada misterinya, ada konspirasinya, dan cinta-cintanya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Adi. Mas Aki menambahkan mungkin silakan Mas, apa paling proses kesulitannya di part-part yang mana tuh? Tanpa spoiler. Oke, halo semuanya, saya Haki Ahmad. Senang sekali bisa terlibat di film ini. Kalau diperhatikan kan jajarannya 2 ya, PH-nya 2, sutradaranya 2 gitu. Nah sekarang penulisnya juga 2. Betul. Sebenarnya fungsi saya di film ini sesuai namanya adalah kan rahasia rasa. Iya. Peran saya adalah nambahin rasa. Kayaknya Mas Hanung tuh butuh micin gitu. Jadi tugas saya adalah mempertebal dan memperkaya rasa-rasa itu karena secara bangunan cerita udah solid banget dari Mas Adi, dari Mas Hanung dan dari Mas Faye. Jadi saya nggak banyak merombak cerita. Tapi yang paling saya garis bawahi di sini adalah seperti yang tadi Jerome bilang, filmnya tentang pencarian. Semua karakternya masih mencari. Dan itu pula kan yang terjadi di hidup kita kan. Kita nyari terus gitu. Jadi semoga dengan nonton filmnya seperti yang Mas Arsa juga bilang, semoga akan ada jawaban dari pencarian tersebut. Karena kalau dari saya pribadi sebagai penulis, saya ngerasa film ini juga sedikit memberi jawaban terhadap apa sih arti saya menulis paling itu sih. Oh, tepuk tangan dong. Jadi kan cuma dari karakter, tim produksinya pun dapat proses pencariannya itu ya. Betul. Baik, sebelum ke teman-teman media, Mas Hanung, kita mau nanya juga ke Mas Hanung dan Mas Faye. Mas, ini kan berdua Mas kolaborasi penyutradaraannya. Porsi pembagiannya seperti apa Mas? Boleh dijelaskan mungkin ke teman-teman media antara Mas Hanung dan Mas Faye? Ya, sebetulnya
yang paling utama dari pekerjaan saya itu sebetulnya menggawangi ide itu agar supaya ide ini tetap bulat dan mudah dikomunikasikan kepada penonton, dan penonton itu tuh dapat betul ya kan, dirasakan betul, oh maunya begini, oh ceritanya begini, oh twistnya seperti ini. Dan makanya di awal proses saya sangat hands on banget di dalam penulisan skenario ini. Ya kan, saya sama Mas Adin membuat cerita, menyusun plot, ya. Terus kemudian setelah itu jadi, baru kemudian kita share ke V, kita share juga ke Sasha, kita minta input dan macam-macam. Oh ternyata kurang ini, sampai kemudian kita mentok, ya kan. Mentok ini bisa ngapa-ngapain, akhirnya datanglah cawapres ini. Calon wakil penulis ini. Iya. Wakil penulis menambahkan rasa itu tadi ya. Iya. Jadi emang pas kan, dua-dua. Iya. Dua-dua. Nah kita harus mendapatkan cita rasa ini, makanya saya minta hati untuk tolong dong ini kamu rajut gimana caranya, soalnya secara kita berdua udah terlalu udah terlalu dalam banget dan scene-nya itu banyak banget ya. Karena ini kurang ya, ini belum tambahin scene lagi, jadi scene-nya itu banyak banget, ada sekitar 120 scene kan, di dalam skenario ini. Kemudian ini bahaya, ini budget bisa gagal ini. Bisa langsung iya betul ini. Ya, terus kemudian kita kasihkan ke Aki, tolong ini gimana caranya jangan sampai nambah scene, kalau bisa kurangin scene. Nah, akhirnya ditangani Aki, kemudian mengkeruk menjadi 90 scene, tapi sangat efektif. Dari situ kemudian baru kita sadar, wah ternyata kita terlalu banyak, kita terlalu cerewet, kita terlalu takut penonton itu tidak paham, jadinya malah kita kesannya menggurui, dialognya terlalu menggurui lah gitu kan. Akhirnya kemudian Aki sebagai orang ketiga yang melihat ini semuanya, akhirnya kemudian dirampingkan gitu. Orang ketiga ya. Jadi kolaborasi yang pas ya Mas ya. Tepuk tangan dong untuk sutradara dan juga penulis. Mas Fei, kalau tantangannya sendiri untuk Mas Fei apa? Tantangannya sih lebih ke drama, cuman udah Mas Anu lebih ke drama, lebih ke cerita. Karena saya kan juga nggak pandai berkomunikasi ya. Jadi Anu yang lebih baik. Jadi saya cuma bantu di visual, cara konsep, terus cara produksi. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Kita generasi barunya dari sekarang ini itu semuanya nggak bisa ngomong semua. Ya, jangan Angga itu selalu bisa ngomong apa. Iya, preskon SGN. Iya, SGN. Ini mungkin akan lebih banyak kesempatan lagi. Pasti ini adalah awal mula ya, tentunya yang diberikan juga dari rasa untuk industri perfilman Indonesia. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Boleh pertama mungkin 1, 2 nanti ya belakang. Depan dulu, silakan Pak. Oke, iya. Welcome, anak muda jago. Saya ingin bicara dengan Mas Asa Linggi. Ya, kebetulan saya menonton hampir sebagai Indonesia ya. Dan ternyata minimal ada 2 film mengenai masak-memasak yang sudah tayang dan cukup sukses dengan pendapatan jumlah penonton serta piala. Yang pertama adalah Tabula Rasa, judulnya mirip dan ini menceritakan tentang rumah makan Padang. Yang kedua, Aruna dan Lidahnya. Ya, ini menceritakan banyak sekali masakan, terutama yang saya lihat adalah baru yang saya sendiri baru nyicipin pada waktu saya datang ke Madura, itu masakan-masakan khas di sana. Jadi, tapi yang sangat menarik dari saya lihat tadi adalah yang disebut oleh Mas Slamet Raharjo, Kitab Mustika Rasa Warisan Bung Karno. Apakah ini benar-benar Bung Karno menulis sebuah dokumen mengenai masakan-masakan yang dia sukai, dan kebetulan apakah Mas Hanung buku itu betul-betul ada, karena ada beberapa masakan yang khas dibuat oleh Bung Karno dan dia sukai. Misalnya irisan kentang goreng yang sebetulnya merupakan sisa makanan, tapi itu disebut oleh Bung Karno, dia selalu minta disiapin di meja makannya. Kentang goreng, nama pemasaknya saya lupa, nama kopinya, tapi itu betul-betul kisah nyata. Oke, Mas Hanung dan Mas Asa silakan jawab. Silakan Mas Asa. Ya,
kalau dibandingin sama Aruna dan Lidahnya justru pasti beda ya, beda jauh konsepnya. Dari secara konsep ini kan juga masakannya nggak cuman di film Rahasia Rasa ini, jadi bukan cuman masakan-masakan yang ada di resep Mustika Rasa, jadi dia di-combine juga, ada masakan Eropanya karena memang pemeran utamanya kan ada heritage Italiannya, jadi ini kombinasi dari masakan Eropa dan juga masakan-masakan dari Mustika Rasa. Kalau Mustika Rasa itu beneran dari Bung Karno, kayaknya kita harus tanya ke Bung Karno-nya. Cuman yang saya temuin di internet, memang resep buku Mustika Rasa itu ada, dan ada sejarahnya bahwa Mustika Rasa itu adalah buku resep-resep makanan dari seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh Bung Karno. Jadi memang terinspirasinya dari kisah nyata, dari kisah yang pernah terjadi sebelumnya. Siap, terima kasih Mas Arsa. Mas Anu mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, ini apa ya? Karena tadi sudah di-review Pak Yan itu baca-baca dari sembunyiin pada keluarin namanya. Ya itulah Pak Yan. Ya ini sedikit ini saja apa namanya spoiler, tapi spoiler yang belum terbuka. Jadi memang saya tergelitik sekali dengan buku Mustika Rasa, dan buku Mustika Rasa itu memang pada masa Bung Karno pada saat itu dikumpulkan ya. Koki-koki dari seluruh Indonesia untuk mengumpulkan resep masakan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa harus melakukan seperti itu? Karena ternyata kuliner itu bagian dari ketahanan nasional. Gitu kan? Kenapa ketahanan nasional? Karena dengan adanya kuliner, maka dia bisa seorang presiden itu tuh bisa menjamu makanan bagi delegasi-delegasi tamu-tamunya, dan dari makanan itu muncul kemudian deal politik, ya kan? Itu yang tidak pernah kita pikirkan sejauh ini, bahwa ternyata masakan itu tuh adalah bagian dari ketahanan nasional. Itu yang harus saya sampaikan kepada penonton. Dan ternyata di balik masakan, kalau Aruna dan Lidahnya itu kan memang bagaimana pasangan menjelajahi makanan. Kemudian kalau kita berasa intrik di dalam rumah makan Padang itu, kalau ini lebih besar di dalam resep masakan itu tersimpan sebuah rahasia. Kenapa Bung Karno melakukan pembukuan dari buku resep Mustika Rasa itu? Apakah hanya sekedar mengumpulkan resep-resep kemudian menjadi kekayaan pustaka punya tangga? Apa itu? Nah, silakan nanti nonton sendiri. Tunggu rahasia-rahasia di bioskop ya itu. Terima kasih tepuk tangan untuk jawabannya Mas Arsa dan Mas Tanduk. Terima kasih. Saya juga tadi di atas ya. Permisi. Karena memang udah sempat kami bicarakan sebelumnya, Pak. Jadi memang kalau judul tadi saya mulai dari nomor 2. Kalau judulnya Rasa memang kebetulan sih. Memang kebetulan. Malah pas kita pas lagi awal skrip baru jadi itu nama pemainnya Arsa, cuman saya protes, Mas jangan dong nanti narsis banget gue. Arsa tuh gue geli sendiri nontonnya. Tapi kalau judul itu emang kebetulan. Nah yang pertama, apakah akan ada sequelnya? Justru yang sempat kami diskusikan, saya lebih tertarik sama prequelnya. Ya, prequelnya. Jadi kehidupannya, kalau ini kan lebih ke adventure-nya, tentang pencarian tadi kan yang di film Rahasia Rasa yang pertama ini. Nah, prequelnya saya pinginnya itu memang lebih banyak, jauh lebih banyak masak-masaknya. Jadi akan jauh lebih banyak di dapurnya, dan itu prequelnya saya pinginnya hubungan antara Resa, Chef Resa, dan mentornya yang super galak, super strict, super sadis. Jadi hubungan antara mentor dan muridnya. Kenapa si Resa bisa jadi chef yang kayak sekarang, sehebat sekarang, searogan sekarang, itu akan kita bangun ceritanya di prequelnya nanti. Ya, dan pasti disupport dulu untuk Rahasia Rasa saat tayang di tahun depan ya Mas Arsa ya. Siap, itu dia. Tepuk tangan dong untuk jawabannya. Selanjutnya silakan. Duduk aja boleh siap. Aku nanti dari sini mau nanya ke Jerome. Tadi kan disebutkan belajar masaknya itu motong-motong tuh sama mentor tertentu lah. Mungkin bisa di-spill chefnya siapa. Kemudian setelah melakukan chef yang mengajari gimana mentor kan.
Kemudian tadi setelah melakukan serangkaian prosesi memasak itu, apakah ada yang nyangkut jadi suka terus sampai sekarang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih banget dari Surmax. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sebenarnya udah sempat disebut sama Cio. Jadi mentor kami adalah namanya Gregory, Chef Greg ya. Dan nyangkut apa enggak? Nyangkut banget. Aku memang suka masak sebetulnya. Tapi selama ini ternyata cara aku memasak itu salah. Dan diajarkan cara memasak yang baik dan benar itu seperti apa. Seperti cara memotong. Jadi sekarang otomatis kalau motong itu udah dengan teknik yang diajarkan. Kalau memanaskan, contoh ya, memanaskan minyak itu dengan cara yang proper seperti apa. Selain itu semua bahkan ada etika di dapur tuh seperti apa. Kita mau jalan dari stasiun A ke stasiun B itu ada etikanya sendiri. Dan itu memang sangat baik karena selain lebih efisien juga lebih aman untuk di dapur. Karena ternyata dapur itu sangat berbahaya, apalagi dapur yang profesional ya gitu. Jadi kebawa banget sih sampai sekarang dan mungkin selamanya. Oke, itu dia. Terima kasih jawabannya Jerome, thank you banget. Oke, terakhir untuk Mas Hanung dan juga Mas Harsa, kalau untuk pemilihan pemain Mas, ini gimana diskusinya dari Mas Harsa dan Mas Hanung akhirnya terpilih nama-nama yang luar biasa ini? Silakan Mas Harsa. Mungkin bisa Mas Hanung kali ini. Ya, Mas Hanung silakan. Pertama memang karena saya suka dengan Mas Harsa itu kan, pokoknya saya mau membuat film yang beda dari film Indonesia banyak kan. Beda itu sebetulnya kalau cerita pasti beda lah ya. Tapi kadang-kadang ceritanya beda, cuma itu aja. Ya. Karena itu makanya sukanya itu Mas Harsa itu tidak pernah mematok. Yang penting bisa mempresence dirinya, mempresence sesuai dengan karakternya. Karena itu makanya itu yang membuat saya jadi lebih fleksibel lah. Jadi yang saya pilih di sini semuanya ya, ada juga Mas Slamet ya kan, dan Mas Slamet Rajo ya. Jadi memang aktor gitu. Saya ingin mengembalikan sinema pada sinema, bukan sinema pada yang alas saja, tapi sinema pada sinema. Sinema itu dibangun karena bukan hanya pemain yang followernya berjuta-juta itu, bukan itu aja, dan mukanya dengan bukan muka yang stereotip seperti itu, tetapi memang ya karena konten yang ngomong apa, karakternya ngomong apa, bicara apa, dan karakter itu yang akan mencari pemainnya sendiri-sendiri nanti gitu. Jadi untuk menemukan tokoh Reza ini, ya kan, saya nggak pernah kepikir bahwa itu adalah Jerome. Ya biar Rezanya mencari karakternya sendiri-sendiri. Makanya banyak sekali casting gitu kan. Ada beberapa pemain yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi yang jelas kemudian Reza itu kemudian jatuh ke tangannya Jerome gitu kan. Pas kita ngelihat, kayaknya oke. Karena saya nggak kepikiran banget. Saya kan kenal Jerome dari Bumi Manusia. Iya. Saya punya partner namanya Widi, ya, orang dia lagi tidak bisa dari ini. Nah, Widi itu selalu ngasih saya hal-hal baru, tantangan-tantangan baru, ya kan. Ini dong Mas, coba ini. Saya sih bisa. Dan kembali lagi, saya itu nggak bisa menentukan. Ternyata yang menentukan adalah karakternya, mencari aktornya ya.